Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ustaz yang ustaz banggakan, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran tafsir bab pertama tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti akan Ustaz jelaskan beberapa kandungan ayat tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi anda semuanya dan bagi teman-teman semua yang menonton dan menyaksikan video ini. Baiklah, kita akan memasuki ke materi pelajarannya. Ayat tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala merupakan materi bab pertama di mata pelajaran tafsir kelas 10 MAN 1 Pekanbaru oleh saya Wahyudi Irawan SAG. Kita lanjutkan. Oke, ayat pertama yaitu Quran surah An-Nahl ayat 65 sampai 70. Ustaz akan bacakan tapi tidak akan baca keseluruhan untuk menghemat video pembelajaran ini. Silakan anda simak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Al-akhir. Shadaqallahul azim. Ayat pertama tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surah An-Nahl ayat 65 sampai 70. Berikut kandungan ayatnya. Oke. Ayat 65, Quran surah An-Nahl ayat 65 sampai 70 ini ada beberapa kandungan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama tentang penciptaannya di langit dan bumi, di mana setiap penciptanya itu memiliki hubungan yang saling memerlukan antara satu dengan lainnya, yaitu proses penciptaan langit dan bumi. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki fungsi dari setiap ciptaannya pasti ada kesamaan dan perbedaannya. Yang kedua, peringatan untuk manusia agar selalu mempelajari atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, juga menggambarkan bahwa dari dalam perut binatang ternak terdapat cairan susu yang bergizi dan menyehatkan siapa saja yang mengkonsumsinya. Padahal di sekitar perut binatang itu terdapat pula bagian yang menampung kotoran dan jenis dan najis. Selanjutnya dia juga menerangkan bahwa buah kurma dan anggur merupakan rezeki yang baik dan dapat pula dijadikan minuman yang memabukkan. Jadi dalam ayat ini Allah juga menjelaskan dalam kandungannya bahwasanya di setiap dalam perut binatang itu terdapat cairan susu yang sangat bergizi yang dapat menyehatkan kita semua. Yang sama kita ketahui ada susu sapi, ada susu kambing dan lain-lain sebagainya. Tapi juga di dalam perut binatang itu juga terdapat yang menampung kotoran dan najis. Jadi bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dalam satu perut terdapat susu binatang yang sangat bergizi dan sehat, dan dalam satu perutnya lagi juga terdapat kotoran dan najis. Yang juga ada juga Allah menerangkan bahwa buah kurma dan anggur merupakan rezeki yang baik, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyalahgunakan buah anggur, kita bisa menjadikan buah anggur tersebut menjadi minuman yang memabukkan. Nauzubillahi min zalik. Kandungan yang ketiga, hewan lebah diperintahkan untuk membuat sarang-sarangnya di tempat yang dihuni oleh manusia. Bahkan masing-masing dari lebah telah ditetapkan baginya rezeki dengan menghisap bunga dari perpohonan menjelang berbuah, sehingga menciptakan ragam rasa dan warna-warni dari cairan madunya yang dapat dijadikan obat untuk berbagai penyakit manusia. Ini adalah kandungan ayat, yaitu tentang madu juga, bahwasanya Allah menjelaskan
khasiat madu dari seekor lebah. Kita lanjutkan kandungan ayat yang lain. Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan, menyebutkan tentang kuasanya terhadap hamba-hamba yang telah menjadikan mereka dari tiada menjadi ada. Kemudian juga dia mematikan mereka. Namun ada pula yang sebelumnya mereka diberi pengetahuan, kemudian daya ingatnya memudar, sehingga menjadi mereka pelupa atau pikun, dan tubuhnya menjadi lemah. Jadi kita yang dari tiada menjadi ada, lalu kemudian Allah juga akan mematikan kita, dan kehidupan akan terus berjalan waktu demi waktu, dari anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, nanti kita akan menjadi pelupa atau pikun, dan tubuh kita akan menjadi lemah. Ini juga menjadi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kandungan terakhir dalam ayat ini adalah tujuan dari bukti-bukti kebesaran hakikat memberi peluang kepada manusia untuk menggali potensi akalnya secara maksimal. Manusia diajak untuk memikirkan kejadian-kejadian alam yang sekitarnya, termasuk turunnya hujan dari langit yang dapat menghidupkan kembali tumbuh-tumbuhan kering sekalipun, atau menyuburkan kembali kondisi tanah yang sudah mati atau tandus. Itulah beberapa kandungan Quran surah An-Nahl ayat 65-70. Semuanya adalah bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Susu dari seekor binatang, madu dari seekor lebah, yang juga proses terciptanya langit dan bumi, yang juga masalah pikun atau tubuh kita menjadi lemah atau pelupa, dan terakhir adalah tentang turunnya hujan dari langit yang dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan kembali. Kita lanjutkan ayat yang lain. Quran surat Yasin ayat 38-40. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Al-ayah di akhir yang kita boleh lihat kandungannya. Kandungan ayat ini Allah menampakkan kemahakuasaannya berupa rekayasa terhadap peredaran matahari yang tetap pada pusat edarnya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa matahari tidak pernah menetap dan diam, bahkan ia selalu beredar di waktu siang dan malam hari tanpa istirahat. Jadi kandungan ayat ini bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya matahari menurut Ibnu Abbas itu tidak pernah menetap dan diam, bahkan ia selalu beredar siang dan malam tanpa istirahat. Yang kedua, selain itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan beredar pada garis edar orbit agar memudahkan manusia untuk bilangan tahun dan perhitungan waktu lainnya. Yang terakhir, adapun antara matahari dan bulan itu masing-masing telah mempunyai batasan waktu yang mustahil dapat melebihi atau mengurangi batasan itu. Apabila matahari terbit, maka secara langsung bulan akan tenggelam, dan begitu pula sebaliknya. Itulah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah muncul bersamaan. Hilang matahari, muncul bulan. Hilang bulan, muncul lagi matahari. Inilah kandungan surat Yasin ayat 38-40. Ayat kekuasaan dan kebesaran Allah selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Kandungan ayat Al-Isra ayat 12 ini, surah Al-Isra ayat 12 ini, itu Allah menampakkan dua tanda kekuasaannya kepada manusia, yaitu pergantian waktu malam dan waktu siang. Waktu malam diperuntukkan manusia untuk beristirahat, sedangkan waktu siang dipertebaran mencari nafkah. Jadi Allah tampakkan kekuasaan dan kebesarannya, yaitu dengan cara pergantian waktu malam dan waktu siang. Kata Allah Subhanahu wa taala, waktu malam itu diperuntukkan untuk istirahat, sedangkan waktu siang itu untuk mencari nafkah. Silih bergantinya siang dan malam itu dimaksudkan agar manusia dapat menunaikan kewajiban dunianya dan akhiratnya secara adil dan
khusyuk. Malam merupakan waktu yang paling tepat untuk menenangkan pikiran dan hati, tentu dengan solat tahajud, dengan ibadah zikir dan lain sebagainya. Sedangkan siangnya seorang dapat beraktivitas dengan semangat dan penuh optimis sebab ketenangan jiwa yang telah diupayakan saat malam harinya. Nah, itu kandungan surat Al-Isra ayat 12. Oke. Yang terakhir surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Kandungan Al-Anbiya ayat 30 yaitu Allah mengawalinya dengan mempertanyakan sikap orang-orang yang mengingkari ketuhanannya dan menyembah selain Dia. Sikap ini dibuktikan dengan tidak adanya perhatian mereka terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berupa asal mulanya langit dan bumi yang saling menyatu dalam kesatuan, lalu keduanya dipisahkan menjadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dia pula yang memisahkan antara langit terdekat dengan bumi yang mengandung udara, sehingga langit itu dapat menurunkan air hujan yang dapat menjadikan bumi itu menjadi subur. Inilah bentuk kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah beberapa ayat tentang kuasa dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ada Quran surat Al-Anbiya, ada Quran surat Al-Isra, ada Quran surat Yasin ayat 38 sampai 40 dan ada Quran surat An-Nahl ayat 65 sampai 70. Mudah-mudahan video pembelajaran ini mudah dipahami oleh ananda-ananda semuanya dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Syukran kasiran sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.